Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi load flow. Adapun kelompok 1 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Aditya Immanuel Ginting, Albert Agung Yudhistira, Alvirina Zaraningrum, Asmita Nora Ramli, Farhan Desvialdi, dan Patrisa Utari. Yang pertama adalah sistem distribusi listrik. Sebelum membahas mengenai aliran daya atau load flow, mari membahas terlebih dahulu mengenai sistem distribusi listrik. Distribusi tenaga listrik adalah proses pengiriman listrik dari sistem transmisi ke konsumen akhir. Ini mencakup berbagai elemen dan operasi yang memastikan listrik bisa digunakan dengan aman, efisien, dan andal. Distribusi listrik adalah tahap terakhir dalam pengiriman listrik yang dimulai dari pembangkitan hingga ke konsumen akhir. Distribusi tenaga listrik adalah rangkaian proses yang melibatkan pengiriman listrik dari substation distribusi konsumen akhir termasuk rumah tangga, bisnis, dan industri. Distribusi ini dilakukan melalui jaringan distribusi yang terdiri dari berbagai komponen seperti saluran distribusi, transformator distribusi, dan perangkat pengaman serta pengendali. Komponen-komponen pada sistem distribusi listrik. Yang pertama ada substation distribusi yang berfungsi sebagai fasilitas yang menurunkan tegangan listrik dari tingkat transmisi ke tingkat distribusi menengah dan rendah yang cocok untuk penggunaan oleh konsumen akhir. Yang kedua ada saluran distribusi primer yang berfungsi untuk menyediakan jalur bagi listrik bertegangan menengah dari substation ke berbagai titik distribusi lokal. Yang ketiga ada transformator distribusi yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari tingkat menengah ke tingkat rendah yang sesuai untuk konsumen akhir. Yang keempat, ada saluran distribusi sekunder. Fungsinya untuk mengalirkan listrik bertegangan rendah dari transformator distribusi ke konsumen akhir. Yang kelima, ada peralatan proteksi, berfungsi untuk melindungi jaringan distribusi dari kerusakan akibat gangguan seperti arus pendek, beban berlebih, atau petir. Jenis peralatannya yaitu seperti fuse, reclosers, dan sectionalizers. Yang keenam, ada peralatan kontrol dan pengukuran. Fungsinya untuk mengontrol aliran listrik dan memastikan kualitas serta kestabilan tegangan. Jenis peralatannya ada voltage regulator, kapasitor bank, dan meteran listrik atau electric meters. Yang ketujuh, ada konsumen akhir, yaitu jenis konsumen ada 3, rumah tangga, komersial, serta industri. Materi selanjutnya tentang proses distribusi listrik akan dijelaskan oleh Albert. Kepada Albert, dipersilakan. Oke, terima kasih, Ra. Proses distribusi listrik. Setelah mengetahui pengertian dan komponen-komponen pada distribusi listrik, selanjutnya adalah bagaimana proses distribusi listrik terjadi. Proses distribusi tenaga listrik dimulai dari pembangkitan listrik, di mana energi listrik dihasilkan menggunakan berbagai sumber seperti batu bara, gas alam, air atau hidro, nuklir, angin, atau matahari. Listrik yang dihasilkan dalam bentuk arus bolak-balik pada tegangan tertentu kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator step-up di pemanggil listrik untuk mengurangi kehilangan daya selama transmisi jarak jauh. Tegangan dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi, seperti 110 kV, 220 kV, atau 500 kV, dan kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi bertegangan tinggi yang terjadi dari saluran udara atau kabel bawah tanah menuju substation transmisi yang terletak dekat dengan area konsumsi. Di substation transmisi, tegangan listrik diturunkan oleh transformator step down ke tingkat yang lebih rendah. Misalnya 33 kV atau 11 kV untuk distribusi primer. Dari sini listrik dialirkan melalui saluran distribusi primer yang menghubungkan substation transmisi dengan berbagai substation distribusi yang lebih kecil. Di substation distribusi, transformator distribusi kembali menurunkan tegangan listrik ke tingkat yang lebih rendah, misalnya 11 kV ke 400 volt atau 220 volt, dan mendistribusikannya ke area lokal melalui saluran distribusi sekunder.
Saluran distribusi sekunder ini mengirimkan listrik langsung ke konsumen akhir, yang meliputi rumah tangga, bisnis komersial, dan industri. Konsumen rumah tangga menggunakan listrik untuk penerangan, peralatan rumah tangga, pemanas, dan pendingin. Sementara itu, bisnis komersial menggunakan listrik untuk penerangan, komputer, peralatan kantor, dan mesin kecil. Di sisi lain, pabrik dan fasilitas manufaktur menggunakan listrik dalam jumlah besar untuk mengoperasikan mesin-mesin berat dan peralatan produksi. Sepanjang proses distribusi ini, sistem proteksi seperti pemutus sirkuit, fuse, dan relay digunakan melindungi jaringan dari gangguan. Selain itu, peralatan seperti voltage, regulator, dan kapasitor bank digunakan untuk memastikan kualitas dan stabilitas tegangan listrik yang diterima konsumen. Dalam sistem distribusi listrik terdapat beberapa macam gangguan, salah satunya yang akan kami bahas di sini, yaitu load flow atau aliran daya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmita Nora Ramli. Kepada Asmita, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aliran daya atau load flow itu sendiri. Aliran daya atau yang sering disebut sebagai load flow adalah analisis dalam sistem tenaga listrik yang digunakan untuk menentukan kondisi tegangan, arus, dan daya pada setiap titik dalam jaringan listrik. Analisis ini sangat penting untuk perencanaan, operasi, dan pengoptimalan sistem distribusi tenaga listrik. Aliran daya adalah metode untuk menghitung distribusi tegangan, arus, dan daya baik aktif maupun reaktif. Dalam jaringan listrik yang terdiri dari bus, saluran transmisi, dan peralatan lainnya. Analisis ini memberikan gambaran kondisi operasional jaringan listrik dan membantu dalam mengidentifikasi masalah potensial seperti overloading, tegangan rendah, atau ketidakseimbangan daya. Tujuan aliran daya yaitu perencanaan sistem, yaitu merencanakan perluasan jaringan atau perubahan dalam konfigurasi jaringan, menentukan kapasitas transformator dan saluran transmisi yang diperlukan, memastikan keandalan dan keamanan jaringan listrik. Lalu ada operasi sistem, yaitu mengoperasikan sistem secara efisien dengan meminimalkan kerugian daya. Lalu ada memantau kondisi jaringan secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional, mengoptimalkan pembangkitan dan distribusi daya untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu ada analisis kontingensi, menilai dampak kegagalan komponen jaringan seperti saluran transmisi atau transformator, dan merencanakan tindakan perbaikan. Lalu ada komponen-komponen utama dalam analisis aliran daya. Yang pertama ada bus, yaitu titik dalam jaringan listrik di mana satu atau lebih saluran atau elemen jaringan terhubung. Setiap bus dapat memiliki nilai tegangan, sudut fasa, daya aktif, dan daya reaktif yang berbeda. Lalu ada saluran transmisi, yaitu saluran yang menghubungkan bus dan mentransfer daya listrik. Saluran transmisi memiliki impedansi yang memengaruhi aliran daya. Lalu ada generator sebagai sumber daya aktif dan reaktif yang terhubung ke bus. Generator berfungsi untuk menjaga tegangan sistem dan menyediakan daya sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada beban atau load, yaitu konsumsi daya aktif dan reaktif oleh konsumen akhir. Beban bisa bersifat tetap atau berubah-ubah tergantung pada waktu dan kondisi operasi. Baiklah, terima kasih. Materi tentang penyebab-penyebab gangguan pada aliran daya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih Rara. Baik, penyebab gangguan-gangguan pada aliran daya yaitu adanya gangguan alam. Contoh misalnya petir, angin kencang, banjir. Lalu kegagalan peralatan. Misalnya transformator mengalami kerusakan yang mengakibatkan pemadaman listrik dengan skala besar. Lalu kabel bawah tanah atau udara yang rusak yang dapat menyebabkan gangguan aliran daya. Terus pemutus sirkuit breaker kekalahan berfungsi dapat mencegah isolasi kerusakan yang efektif. Lalu kegagalan peralatan, beban berlebih, kesalahan manusia atau human error.
Lalu gangguan teknis. Gangguan teknis ini bisa seperti overload atau gangguan pada transmisi jaringan distribusi lokal atau saluran transmisi interkoneksi. Lalu gangguan eksternal, misalnya aktivitas konstruksi, penggalian atau konstruksi yang merusak kabel listrik bawah tanah. Lalu vandalis atau sabotase, tindakan yang disengaja yang merusak infrastruktur listrik. Masalah kualitas daya, kondisi ekonomi, interkoneksi dengan sistem lain. Sebenarnya masing-masing penyebab ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keandalan sistem tenaga listrik dan seringkali memerlukan tindakan mitigasi dan pemulihan yang cepat untuk mengurangi dampak gangguan. Ini masih ada banyak yang dapat menyebabkan aliran gaya yang mengalami kegangguan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Imnal Ginting. Kepada Adit, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu cara mengatasi gangguan pada aliran daya. Yang pertama itu ada dengan tap changer pada transformator. Tap changer adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur tegangan keluaran dari transformator dengan mengubah rasio lilitan pada bilitan transformator. Di mana manfaat dari tap changer ini yang pertama itu stabilitas tegangan, yang kedua itu ada efisiensi sistem dan perlindungan peralatan. Selanjutnya itu dengan penambahan generator. Penambahan generator ke dalam jaringan distribusi dapat membantu mengatasi gangguan dengan menyediakan sumber daya tambahan yang dapat diandalkan. Ini bisa berupa generator darurat, generator permanen, atau pembangkit listrik distribusi. Di mana manfaat dari penambahan generator itu yang pertama, di mana itu keandalan dengan menambah kapasitas daya yang tersedia dan memberikan cadangan selama gangguan. Yang kedua, stabilitas, dan yang terakhir, fleksibilitas. Adapun cara yang terakhir itu dengan kombinasi tap changer dan penambahan generator. Dengan menggabungkan penggunaan tap changer dan penambahan generator dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi gangguan pada aliran daya. Tap changer memastikan stabilitas tegangan, sementara generator menyediakan kapasitas daya ekstra dan fleksibilitas opsional. Langkah-langkah implementasi kombinasi yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem, yang ketiga integrasi, dan yang terakhir itu pemantauan dan pemeliharaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Patricia Utari. Kepada Patricia, dipersilakan. Oke, berikutnya contoh rangkaian simulasi terjadinya gangguan aliran daya pada sistem distribusi tenaga listrik. Dapat dilihat di layar, terdapat dua gambar, yaitu yang sebelah kiri itu adalah rangkaian sistem distribusi yang mengalami gangguan aliran daya sebelum diperbaiki, dan sebelah kanan itu setelah diperbaiki. Nah, dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri itu terdapat bus yang berwarna merah dan ungu, yang berarti bahwa aliran daya yang melewati bus tersebut tidak mencapai titik nilai idealnya atau kurang dari nilai ideal yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut, di mana di sini perbaikan yang dilakukan adalah dengan tap changer pada setiap transformator pada sistem. Setelah dilakukan tap changer, dapat dilihat hasilnya pada gambar yang di sebelah kanan. Dapat dilihat bahwa bus yang sebelumnya berwarna merah atau ungu itu sudah berubah menjadi hitam, yang berarti bahwa aliran daya yang sudah mencapai nilai idealnya pada sistem. Namun terdapat satu bus yang masih berwarna ungu, atau berarti aliran daya yang melewati bus tersebut masih di bawah batas ideal, yaitu 96,65%. Hal ini disebabkan karena jarak bus tersebut yang terlalu jauh dari generator pembangkit, sehingga terjadinya lusis atau rugi-rugi daya saat listrik mengalir pada sistem menuju bus tersebut. Jika dengan melakukan tap changer tidak berhasil atau bus masih berwarna merah atau ungu, maka bisa dilakukan dengan penambahan generator pada sistem, atau bisa juga dengan dilakukan tap changer dan juga penambahan generator secara bersamaan sehingga mendapatkan sistem yang baik atau ideal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, untuk kesimpulannya, rugi-rugi daya dapat dikurangi dengan melakukan tap changer pada transformator atau dengan penambahan generator. Panjang saluran transmisi mempengaruhi rugi-rugi daya. Semakin jauh jarak saluran transmisi, maka rugi-rugi dayanya juga semakin besar. Daya yang sampai ke beban akan berkurang dari daya yang dibangkitkan pada generator karena adanya rugi-rugi daya sepanjang saluran transmisi. Sekian penjelasan tentang load flow dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.